Hari ini adalah akhir dari perjuanganku di kepaniteraan klinik. Banyak cerita yang kulewati selama kurang lebih 2 tahun ini. Jas putih ini adalah jas yang selama ini aku idam-idamkan. Inilah kisahku. Namanya Nikmah. Dia salah satu temanku yang menurutku cukup menarik pas waktu aku koas. Hari pertama koas baginya tidak seperti yang dia bayangkan. Pada hari itu aku merasa kasihan padanya. DM, TTP-nya mana? Ayo, mana TTP-nya? Mana? Oh, masih? Ini mas, sudah saya suruh. Ini apa, Mas? TTP ya? Oh, ya Allah, kok pinter toh. Udah semua ruangan ini? Sudah semuanya sudah. Itu loh, Mbak. Kalau kerja tuh kayak Masnya ini loh. Kamu gimana sih? Sudah, saya mau soal pasien yang lain dulu. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Oh, iya. Dan kini kamu ada di mana? Adi, pasien muda, saya minta swabnya. Swabnya pasien di mana? Mana swabnya? Dokter, dok, ini pasien saya dokter. Saya habis tukaran pasien dokter. Oh iya. Ini swabnya. Iya dok. Tapi kamu kan bukan stasiunnya ini ya? Saya Kamu bohong ya? Udah, nanti kamu ke ruangan saya ya. hingga berlanjut di ruangan pasien. Lagi-lagi aku merasa ingin kasihan padanya. Masih bersama asmara anak SMA. Kenapa kok bisa nggak ada swabnya? Seharusnya kalian itu DM itu harus ada swabnya. Ini malah dari kelompok lain. Hari itu dia terlihat sangat murung dan sedih sekali. Seolah-olah semuanya hampa. Ayo Mbak di sini, ayo sana keluar. Nangis kok di sini. Ayo sana. Dan kini rindu Tapi semua rasa kesedihan itu akan lenyap dengan adanya teman dan sahabat. Semenjak kejadian itu, banyak pelajaran yang didapat. Memang semuanya berat, namun kita kerjakan bersama-sama tidaklah terasa. Tanggung jawab adalah sebuah prinsip, yaitu belajar sepanjang hayat. Koas, kita sering diskusi bareng tentang kasus-kasus yang sulit. Belajar skill, laporan kasus, journal reading, dan kalau ada teman kita yang lagi susah, kita sama-sama bantu. Banyak pengalaman yang mungkin tidak bisa diceritakan di sini. Pokoknya semuanya perlu dikenang, tapi tidak untuk diulang. Jadi dokter tidaklah mudah. Semua butuh perjuangan. Semua kami lakukan dengan ikhlas. Semua kami lakukan dengan niat yang tulus.
Pada akhirnya semua perjuangan yang kita lakukan menempuh satu titik akhir, yaitu ujian CBT nasional dan OSCE nasional. Maret 2019 adalah hari yang paling kami tunggu, yaitu pengumuman UKM PPD. Alhamdulillah kami semua lulus dan jadi dokter. Akhirnya ramalanku menjadi kenyataan. Aku tunggu kamu di Sumpah Dokter untuk berfoto dengan kedua orang tuaku. April 2019 adalah hari yang paling bahagia bagiku dan bagi teman-temanku. Malang sekarang menjadi kota yang terindah dalam hidupku, selain kamu. Tahun 2012 menjadi awal saya masuk di Fakultas Kedokteran FKUMM. Tidaklah mudah bagi saya, di mana harus melawan kemalasan, keegoisan, kelelahan hati untuk mencapai sebuah tujuan dan harapan. Saya tidak akan panjang lebar mendramatisir beratnya kuliah di FK, karena saya yakin teman-teman semua memendam cerita yang sama. Buat teman-teman, hari ini kita telah disumpah, dan detik ini pula adalah awal pengabdian terhadap kemanusiaan, seperti apa yang telah kita lafalkan bersama. Di titik ini, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru beserta jajarannya, dosen, serta ibu, bapak, ayah, dan keluarga semua, terkhusus ibu yang tidak henti bersimpuh di hadapannya sehingga saya bisa seperti ini. Terima kasih ibu, saya sungguh sayang ibu. Hormat saya, salam satu rasa, Bagus Gita Kusuma. Perkenalkan, nama saya Nilam. Saya koas di Rumah Sakit Haji Surabaya. Jadi saya mau menceritakan tentang perjalanan koas. Saya tahu koas itu nggak mudah. Koas itu susah. Saya koas dengan membawa satu anak. Ceritanya panjang. Saya tahu pasti ada yang lebih berat dari saya. Saya mulai menjalani koas ketika anak saya masih umur 3 bulan 4 bulan. Saya harus koas, maka saya putuskan untuk membawa anak saya untuk koas bersama saya. Yang paling berat itu ketika harus memilih antara koas atau anak saya yang mungkin pada suatu keadaan dia sedang masuk rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Itu yang paling berat buat saya. Saya pernah pulang pergi koas. Saya Jombang, jadi saya pernah harus pulang pergi Jombang ke Surabaya karena anak saya harus dirawat di Jombang. Jadi itu yang paling berat.
di sisi lain saya tahu koas itu juga berat. Koas itu pernah jaga 7 kali 24 jam. Di situ pun saya juga harus meninggalkan anak saya ketika dia masih menyusui. Jadi saya harus merelakan saya eksklusif selama 2 tahun itu harus saya relakan karena saya nggak bisa memenuhi kebutuhan dia. Jadi menurut saya koas yang paling berat itu bukan koasnya, tapi setelah saya pulang dari koas, saya harus menjadi seorang ibu. Itu yang mungkin menurut saya paling berat karena di situ tanggung jawabnya sangat besar. Jadi saya juga bingung kenapa saya bisa melalui itu. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah selesai dan saya bisa meluangkan waktu saya untuk anak saya. Dadah. Dadah deh, dadah di kamera. Dadah di kamera. Dadah. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Ayo bang, kenceng bang. Ayo bang. Duit, 200.000 woy. Bapak kontes PNS di kantor BPJS.